Ini batin semua Bu ya. Tak ada cerita jahil lagi, itu udah cerita batin semua. Karena itu orang yang mengerti memberikan sesuatu itu harus menyesuaikan. Ibarat makanan itu menurut menu, menurut sajian yang dikehendaki oleh orang menerima. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi, walillahi sab'una alfi jabin min nurin wa zulmatin. Yang sebenarnya saya itu ucapannya itu sampai menunjukkan kita sampai kepada Allah, itu baru betul. Ini sebenar-benarnya yang dikatakan Tuhan saya, bukan hanya separuh-separuh jalan. Itu tidak Tuhan saya, itu ngasih tahu jalan cuman separuh perjalanan. Wal ibaratu qutun li'ailatil mustami'ina walaysa laka illa ma anta lahu akiluhu. Ini batin semua Bu ya. Tak ada cerita jahil lagi, itu udah cerita batin semua. Dan segala ibarah, ungkapan bahasa, penjelasan yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah sampai, penjelasan yang sudah dijelaskan oleh orang-orang ahli marifat yang benar-benar sampai, namanya ibarah. Maka segala ibarah yang diibarahkan, udah ngerti kan? Atau yang diucapkan, yang dijelaskan oleh orang-orang ahli marifat yang benar-benar sampai, itu kalau di sini khusus istilahnya ibarah. Jadi ibarah yang diibarahkan, ungkapan rahasia ketuhanan yang diucapkan oleh orang-orang yang mengerti tentang Tuhan. Siapa? Oleh orang yang mutahakik, orang yang betul-betul menempatkan hak ketuhanan pada hak ketuhanannya, dan orang-orang yang menempatkan hak kehambaan di dalam kepanaannya. Dia itu gitu. Yang tersebut itu adalah makanan segala hati orang yang sangat berhajat, seperti mendengarkan ibarah ini, mendengarkan penjelasan ini, dan tiada diharuskan bagimu melainkan suatu yang harus, yang layak, yang pantas, yang bisa kau terima bagimu untuk memakan ibarah tersebut. Ibarah yang dalam, tapi awak belum sanggup menerimanya karena kita belum sampai memakai. Udah, tak usah maksakan diri. Apa yang ada sama awak, itulah dulu, sambil terus belajar. Kalau kita paksakan diri, batin kita belum sanggup menerimanya. Itulah kadang-kadang, maaf, banyak orang yang kenapa masuk dari sebagai tarikat kok heng-heng orangnya, karena yang ngasih itu kadang-kadang tidak melihat yang dikasih itu sanggup menerima atau tidak. Jadi itu bawa pulang, sampai bawa pulang salah memahami, mulailah ya berubah. Untung cepat baik, 6 bulan pulih lagi. Maka perlu memang orang ahli batin itu memang betul-betul mengamati orang yang dipimpinnya secara batin itu dengan benar, bukan asal-asalannya. Yakni seperti bahwa tiada sah, enggak benar, enggak betul engkau memakan akan makanan
yang sifatnya membunuh akan dikau. Ini bukan membunuh badan, tapi membunuh rohani. Maka yang macam ini tiada harus bagimu mengata dan menerima akan perkataan yang membunuh akan dikau, dan tiada harus bagimu kau dakwa, kau anggap yang tiada daripada adat kebiasaan pemakaian jiwamu harianmu dengan semata-mata menghendaki semata-mata baru hendak engkau lihat dan paham, dan jangan engkau sangka tiap-tiap orang yang paham akan sesuatu itu dia udah dirasainya akan dia. Jadi kalau kita memang betul-betul belumlah merasakan memakan makanan makrifat yang dalam, memahami dengan perjalanan batin yang belum pernah kita tempuh, kemudian kita anggap, oh aku ngerti, kita dakwah diri kita udah ngerti. Kalau gini nggak harus, jangan. Nah itu maka karena itu menyesuaikan dengan apa yang ada pada jiwamu. Sebab kalau kau paksakan mendengar ini, nanti jiwamu itu terbunuh dengan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh jiwamu sendiri. Nah, jadi menyesuailah. Maka orang yang memberikan ilmu ini, dia tahu layak apa enggak orang ini dikasih sampai kemari. Oh orang ini kalau dikasih gimana? Oh merasa terpaksa dia, jangan dulu. Maka tingkatan demi tingkatan itu banyak. Maka karena itu orang yang mengerti memberikan sesuatu itu harus menyesuaikan. Ibarat makanan itu menurut menu, menurut sajian yang dikehendaki oleh orang menerima. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi, walillahi sab'una alfi jabin min nurin wa zulmatin. Bagi Allah Ta'ala itu ada 70.000 hijab yang sifatnya menggelapkan hati, yakni segala alam benda, hayalan dan sebagainya, dan yang sifatnya perjalanan nur. Tapi ternyata itu belum sampai. Bagi orang yang dapat memisahkan inilah menuntun orang yang dituntun itu dengan benar sampai kepada hadirat Allah, yakni dia tidak ada berwujud di alam dunia, hanya alam dunia ini tempat kejahiran wujud Allah yang satu. Kenapa? Karena dia udah pulang semuanya di dalam keesaan hadirat Allah yang wahdahu la syarikalah. Mau berapa lama kita menempuh ini dinding hati nggak ke dinding lagi. Itulah contoh. Baru dikatakan sampai mana hati? Oh dia nggak ada di dunia, dia nggak ada di diri, dia nggak ada di melihat mata, dia nggak ada di ilmu yang diketahuinya, dia nggak ada di alam benda. Dia udah pulang kepada hadirat Allah SWT. Carilah, insya Allah dapat itu. Dan tiada harus hati segala syekh itu, nah kan, bahwa menyebutkan, menjelaskan, menerangkan mereka itu bagi segala murid, bagi orang yang ingin sampai menuju hadirat Allah. Nah, tak boleh. Dan saya ngasih tahu ini pada barang yang menghilangkan akalnya. Artinya jangan sampaikan sesuatu yang orang ini tak paham sama sekali,
Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata olehmu pada segala manusia, pada yang memberi paham mereka itu. Di dalam hadis lain disebutkan, lanul amya la nukallimun nasa illa biqadri uqulihim. Kami para nabi tidak bercakap-cakap kepada manusia, melainkan ucapan kami itu menurut kadar kemampuan akal manusia itu bisa menerima cerita ini atau tidak. Seperti contoh di dalam kehidupan, jangan orang yang ahli hikmah bercakap kata-kata hikmah kepada kanak-kanak, tak pahamnya kanak-kanak itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, terkadang memberi mudarat segala hakikat-hakikat kepada beberapa orang awam, beberapa kaum, seperti yang memberi binatang pada minyak kasturi. Dan tidak harus bagi saya itu bahwa menyebutkan sesuatu daripada barang yang tidak terima, daripada barang yang tiada muafakat, tak bersesuaian secara jahir ucapan itu kepada syarak menurut jahir perkataan, bukan di batin, tetapi itu adalah bahkan menetapkan pada jahir syarak bagi orang yang paham. Mana yang nggak paham, wah ini cerita Tuan saya ini udah nyala ini, ya begitu ya. Dan rujuk kepada hakikatnya, pahami hakikat perkataan Tuan saya itu apa maksudnya. Padahal dalam keadaan diamalkan, dilaksanakan, dipraktekkan daripada kata seorang yang berkata, maka barang siapa paham akan isyarat tunjukkan kata, maka adalah dia peliharanya. Dan jikalau dia tidak paham, maka yaitu lagi akan membunuh dia. Oleh karena itu perkataan ini sama dengan perkataan Nabi Isa kepada sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, jangan kau gantungkan mutiara itu pada ekor babi. Jangan kau sangka bahwasanya setiap orang yang paham akan perkataan itu dapat dirasainya. Tidak. Tak semua orang dapat merasakan panah. Cerita panah isinya tahu, tapi mengalami panah ada yang nggak tahu sama sekali. Dan tiada tiap-tiap orang yang mengibarahkan, tiada orang yang mengungkapkan gambaran kata daripada suatu itu. Dia itu sudah tahqiq, sudah dapat menempatkan dengan sebenar-benar di dalam perkataannya itu. Dan tiada harus, tidaklah semestinya bagimu melainkan barang yang layak yang ada padanya pada perkataanmu itu. Dan kata Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab Lataiful Minan, hanya saja adalah mengikut pada saya itu yang menunjukkan ia akan dikau atas Allah. Yang sebenarnya saya itu ucapannya itu sampai menunjukkan kita sampai kepada Allah, itu baru betul. Dan mengeluarkan padamu dari penjara hawa nafsu dan memasukkan padamu atas Tuhanmu,
Dan Tuhan saya itu membersihkan ya cermin lensa hati akan mata hatimu, sehingga nyatalah di dalamnya, di dalam cermin yang bersih tadi, segala nur-nur padamu. Dan dengan bersihnya hati tadi menjauhkan padamu hingga sampai engkau kepadanya, kepada Allah. Yang disebut menjauhkan itu menjalankan padamu hingga sampai batinmu menuju kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya yang dikatakan Tuhan saya. Bukan hanya separuh-separuh jalan. Itu tidak Tuhan saya. Itu ngasih tahu jalan cuman separuh perjalanan. Yang sebenarnya sampai dia mengantarkan batin kita sampai di dalam hadirat wujud Allah yang esa, dan dia merasakan akhir perjalanannya itu dia hakikatnya tidak punya wujud sedikit-sedikit. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.